berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga dengan penuh kegembiraan. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin saat ini kita dalam keadaan lelah, kita butuh waktu istirahat. Tetapi istirahat kita pasti akan terganggu kalau kita dibebani dengan masalah-masalah, baik di pekerjaan, masalah dalam relasi kita dengan saudara atau dengan sahabat, bahkan masalah di keluarga yang belum selesai. Tetapi jangan putus asa, jangan tawar hati, karena Tuhan peduli dengan kita semua. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini sebuah undangan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan ingin kita semua mengalami kelegaan. Kita bisa istirahat dengan baik karena ada banyak tugas, ada banyak pekerjaan, ada banyak tanggung jawab yang terus harus kita lakukan esok hari. Tuhan ingin memberkati semua hal yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, bawa semua hal yang membuat engkau menjadi letih, lesu, berbeban berat, hampiri Dia, Dia akan memberi kelegaan, sukacita kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami diberi posisi, status yang begitu indah, begitu luar biasa. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu tanpa perlu merasa takut dihakimi, ditolak atau dimurkai. Engkau peduli dengan semua yang terjadi dalam hidup kami. Engkau ingin menolong kami, Engkau ingin memberkati kami. Kami membawa semua hal yang membuat kami berbeban berat saat ini. Masalah-masalah rumah tangga kami, masalah pekerjaan kami, kesehatan kami, hal-hal yang membuat kami menjadi letih, lesu, karena masalah-masalah itu belum selesai, padahal sudah berjalan sekian lama. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu, Bapa. Engkau akan memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan. Engkau akan memberi kami kekuatan untuk menanggung segala perkara. Bahkan Engkau akan memberi kami hikmat, tuntunan, pertolongan, sehingga kami cakap untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar, mengatasi masalah-masalah, sehingga semuanya boleh kami menangkan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, ini kami, terimalah pujian, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus mengasihi kita, datanglah padanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku
Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan dengarkan ada satu pertanyaan yang akan kita sharingkan saat ini. Akan dibacakan oleh Kak Vero, silakan Kak. Ya, ini adalah pertanyaan dari Bapak Ibu yang mengikuti program Rest in God. Di gereja saya bertemu dengan orang yang terlihat rajin dan taat, tetapi ternyata ada maksud lain di balik ketaatannya tersebut. Apa ukuran ketaatan yang sesungguhnya kepada Tuhan? Nah, itu Pak pertanyaannya. Apa ukuran ketaatan yang sesungguhnya kepada Dalam Tuhan ya. Ya. Pasti memang kita akan ketemu orang-orang atau bahkan kita juga pelaku ya. Kadang-kadang kita mentaati sesuatu tetapi ada maksud lain. Kita taat karena kita ada kepentingan, itu ada. Apalagi kita sering dengar khotbah bahwa ketaatan itu menghasilkan berkat. Nah, ini membuat banyak orang termotivasi untuk taat, tetapi tidak tulus, ketaatannya tidak tulus. Jadi standarnya itu standar kepentingan saja. Saya taat supaya saya diberkati, karena pengkhotbah sering berkata, kalau saudara ingin diberkati, taat gitu. Jadi yang dijadikan perhatian itu berkatnya sebenarnya, bukan hati yang dibenahi, hati yang ditata supaya kita benar-benar bisa taat kepada Tuhan. Nah, kalau pertanyaan apa ukurannya ketaatan, kembali apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Ada sebuah perikop kalau kita belajar dari Ulangan pasal yang keempat ayat 1-43, kita dapat gambaran setidaknya ada 3 ukuran untuk bisa menjadi sebuah standar bagi kita pribadi ya, untuk melihat sejauh mana ketaatan saya selama ini terhadap Tuhan. Kita baca ayat yang kedua. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kalau kita bicara taat, ukurannya yang pertama kita harus menerima firman Tuhan itu sebagaimana seharusnya. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ada orang-orang tertentu suka menambah-nambahin kalimat yang dikatakan firman Tuhan supaya itu lebih menyenangkan, supaya bisa lebih diterima. Ini kadang-kadang orang tua bisa berkata kepada anaknya ditambah-tambahin supaya anaknya jadi menerima firman Tuhan. Atau kadang-kadang juga godaan untuk para pengkhotbah atau pengajar firman Tuhan, ditambah-tambahin supaya menyenangkan bagi jemaat yang mendengarnya. Atau dikurangi karena, wah kalau ini aku katakan juga, aku sampaikan, jemaat bisa tersinggung, jemaat bisa tidak suka sama aku. Ini tidak relevan lagi dengan kondisi zaman. Ada orang-orang tertentu yang menambahi atau mengurangi demi kepentingan yang bersifat sesaat dan menguntungkan dia, supaya bisa diterima oleh orang lain. Saudara-saudara, kalau kita bicara taat sama Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itu harus kita taati sebagaimana seharusnya. Memang kita harus memahami firman Tuhan dalam teks dan konteksnya itu seperti apa maksudnya. Jadi konteks di masa itu maksudnya apa, lalu kita pakai sebagai prinsip yang mutlak yang harus kita lakukan. Kita tidak menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Kita mengambil kebenarannya untuk menjadi prinsip hidup yang kita lakukan, yang kita taati dengan baik. Semua upaya untuk mengurangi atau menambahi alasan apapun, kita harus tegas. Saya tidak mau menerimanya. Kalau kita ingin membangun hati yang taat kepada Tuhan, dengar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dan lakukan dengan penuh ketaatan. Kalau kita tergoda untuk menambahi, mengurangi hanya supaya kelihatan lebih afdol, lebih bisa diterima, lebih bisa membuat kita nyaman, maka berarti kita ini merasa punya hak untuk mengatur Tuhan dan memilih
ini yang cocok untuk aku, yang aku nggak cocok aku nggak pakai. Kalau seperti itu berarti kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan yang berkuasa untuk mengambil mana yang benar menurut saya, mana yang baik untuk saya, yang bagi saya itu salah, bagi saya nggak nyaman, bagi saya nggak suka, saya akan buang. Tidak, orang yang taat kepada Tuhan, dia akan terima kebenaran firman Tuhan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Dalam setiap doa saya ketika saya mempersiapkan diri untuk khotbah, atau ketika sebelum saya berkhotbah, seringkali saya akan berdoa supaya saya diberi keberanian untuk bisa memberitakan firman Tuhan sebagaimana mestinya dengan kata-kata yang tepat, yang sederhana, yang bisa dipahami. Ini penting sebab ada banyak orang tergoda untuk berkata-kata yang manis, berkata-kata yang enak didengar, tetapi kompromi dengan kebenaran Tuhan. Tidak, sebagai orang Kristen, kita harus punya ketegasan sikap terhadap kebenaran. Dan itu semua harus selaras dengan apa yang ditulis di Alkitab. Tidak boleh bertentangan dengan maksud sesungguhnya tulisan itu ada di Alkitab. Dan yang kedua, ukuran kedua, ketaatan itu adalah kalau kita melakukannya. Jadi bukan secara intelektual, secara pikiran kita menerima itu sebagai kebenaran sebagaimana seharusnya, tetapi kita melakukannya dengan setia. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita baca saja 6 dan 7 ya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, lakukanlah dengan setia. Saudara-saudara, ada banyak orang pintar mengutip ayat. Ada banyak orang pintar berdebat tentang ayat-ayat. Tetapi tidak setia melakukan apa yang dia ketahui. Tuhan ingin kita jadi pelaku-pelaku firman. Kalau bicara lakukanlah dengan setia, berarti kita lakukan terus-menerus. Kita lakukan dengan konsisten. Kita lakukan dengan penuh komitmen. Ada hambatan, iya. Ada tantangan, iya. Ada penolakan atau ada reaksi-reaksi buruk dari orang-orang yang dekat dengan kita. Iya, kemungkinan-kemungkinan itu ada. Tetapi karena kita percaya, kita menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan sebagaimana mestinya, kita akan lakukan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk tidak melakukannya lagi. Tidak, kita akan terus melakukan. Sampai firman Tuhan itu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui sikap perilaku kita, membuat hidup kita berubah, membuat hidup kita itu merupakan perwujudan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Menjadi cara berpikir kita, menjadi sudut pandang kita, menjadi respon alami kita menanggapi sebuah peristiwa. Semuanya benar-benar mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Sudah menyatu dengan diri kita, menjadi karakter kita. Ini pasti butuh proses yang panjang. Kita bisa gagal, tetapi kegagalan tidak pernah menghentikan niat kita, tekad kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Itu ukuran yang kedua. Sejauh mana kita konsisten melakukan firman Tuhan, atau hanya sekali-sekali saja. Kalau sekali-sekali saja, itu baru namanya mau taat, baru belajar taat. Tetapi benar-benar taat gak? Tunggu dulu
sebulan ini lakukan terus enggak? Tahun depan masih lakukan enggak? Kalau namanya setia, dia konsisten, lakukan terus-menerus. Saudara-saudara, kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, ternyata itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa, membuat banyak orang itu akhirnya tidak hanya mengagumi Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan tadi kan di ayat yang ke-7 tadi, yang ke-6 ya. Yang ke-6 tadi, kalau kita setia melakukannya, itu hidup kita menjadi bijaksana. Akal budi kita akan menyatakan hikmat Tuhan yang luar biasa, membuat bangsa-bangsa lain itu akan berkata, ini bangsa besar, ini umat yang bijaksana, orang yang berakal budi, yang punya iman luar biasa, sehingga setiap saat itu selalu disertai Tuhan. Dia bisa memanggil Tuhannya, itu kok kelihatan dekat sekali. Saudara, kesaksian terbaik dalam kekristenan itu bukan menang debat, tetapi memperlihatkan kebenaran itu menjadi gaya hidup, menjadi cara berpikir, cara berrelasi, cara bergaul, cara bekerja. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ada banyak orang yang luar biasa setia melayani, semangat untuk bersaksi, tetapi justru hidup mereka menjadi batu sandungan karena dalam hidup hari-harinya mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka hanya memperkatakan firman Tuhan. Saya diajar oleh senior saya, khotbah terbaik itu bukan karena khotbah-khotbahmu itu disukai orang. Khotbah terbaik itu bukan karena kamu fasih lidah, bukan karena gaya khotbahmu menarik, tetapi khotbah terbaik adalah kalau firman Tuhan yang kau khotbahkan itu menjadi hidupmu, itu menjadi perilakumu, itu menjadi cara berpikirmu, itu menjadi cara kamu bekerja, cara kamu bergaul. Khotbah terbaik adalah kalau kita melakukan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, setia melakukan firman Tuhan, itu bukti saudara taat kepada Tuhan. Dan kalau saudara taat kepada Tuhan, jadi kesaksian yang membuat banyak orang akhirnya mempermuliakan Tuhan, datang menyembah Tuhan kita. Dan yang ketiga, ukuran ketiga dari orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan itu akan menjauhkan diri dari segala berhala. Kita akan baca ayat yang ke-15 sampai 19. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala, apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Saudara-saudara, ketaatan itu akan menjadikan hidup kita, hati kita, pikiran kita berpusat pada pribadi Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Di masa itu Tuhan menampakkan dirinya, menyatakan dirinya bukan dalam sosok yang terlihat. Bisa dengan angin, bisa dengan api, bisa dengan sesuatu yang fenomena alam terlihat sekali, tetapi tidak terlihat. Karena apa? Tuhan tahu kalau Ia menampakkan dirinya dalam wujud manusia, dalam wujud apapun di masa itu, umat Israel tidak siap. Sebab di masa itu ada banyak bangsa yang menyembah
patung-patung berhala. Di masa kini, penyembahan patung berhala jarang kita jumpai, walaupun mungkin ada kelompok-kelompok tertentu masih melakukannya. Tetapi secara umum jarang kita temui. Kalau begitu, apakah sudah tidak ada berhala? Masih ada. Tuhan tetap ingatkan, kalau kamu sungguh-sungguh taat, kamu harus menyembah hanya kepadaku dan buang semua berhala dari hidupmu. Dan berhala itu mungkin tidak berwujud, bisa saja itu ada di hati kita. Segala sesuatu yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita tidak mengutamakan Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita semakin padam untuk tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita akhirnya menolak kebenaran, itu bisa jadi berhala. Itu bisa bicara hobi kita, itu bisa bicara komunitas kita, itu bisa bicara pekerjaan kita, bahkan itu bisa bicara pelayanan yang kita lakukan di gereja. Kalau hal-hal itu akhirnya membuat hati kita hanya fokus hanya pada itu saja, kita mengagungkan itu, menjadikan itu yang paling penting, melebihi hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan, maka itu menjadi berhala yang ada di hati dan pikiran kita. Kita harus jauhkan, kita harus cerdik, kita harus bijaksana mengelola waktu dan mengarahkan hati untuk selalu fokus pada Tuhan. Tidak boleh semua aktivitas kita membuat kita justru jauh dari Tuhan. Semua aktivitas kita harus kita pastikan, saya sedang melangkah, saya sedang bekerja, melakukan semuanya, saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan semua yang saya lakukan, saya ingin nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini ukuran ketaatan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan hidupmu saat ini? Apakah saudara tipe orang Kristen yang taat? Mungkin saudara rajin ibadah, rajin melayani, aktivitas rohani saudara lakukan dengan baik, penuh semangat. Tetapi, apakah hatimu sungguh-sungguh taat? Jangan-jangan semua aktivitas itu, semua kegiatan itu justru jadi berhala di hatimu, yang membuat saudara menganggap itu lebih penting daripada hubunganmu dengan Tuhan, lebih penting daripada saudara melakukan firman Tuhan. Kalau ada hal itu, ini waktunya. Mari kita kembali tata hati kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Lebih dari semua kesenangan, semua aktivitas, semua hal-hal yang mungkin akan dilakukan orang-orang sekitar kita terhadap kita. Apapun, bagi saya Tuhan yang paling penting. Tuhan yang harus aku ikuti. Tuhan yang harus aku hormati. Oleh sebab itu, aku akan taat kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami. Kembali kami bisa mengevaluasi diri kami sendiri. Sejauh mana kami benar-benar taat kepadamu. Seringkali kami hanya hafal ayat-ayat Alkitab. Kami punya pengetahuan banyak tentang firman Tuhan. Kami tahu banyak tentang perkara-perkara rohani. Itu bukan lagi mengubah hidup dan pikiran kami. Kami hanya menjadikan itu pengetahuan semata. Tuhan ampuni kami. Biarlah Roh Kudus saat ini mengajar kami. Tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi memberi kami dorongan yang kuat. Memberi kami motivasi dari hati untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Melakukan firman Tuhan yang diajarkan kepada kami, melakukan firman Tuhan yang kami percayai selama ini. Kalau ada berhala-berhala di hati kami, kegiatan-kegiatan, pekerjaan, pelayanan, atau harta, atau uang, atau bahkan hobi-hobi kami yang membuat hati kami terpenjara dengan hal-hal itu, yang selama ini membuat kami jauh dari Tuhan, menutup hati terhadap kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau menjamah setiap pribadi,
supaya setiap berhala yang ada di hati kami semua itu dirobohkan, dihancurkan dalam kuasa kebenaran firman Tuhan, dan hati kami kembali fokus pada Tuhan. Hati kami kembali berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadikan semua aktivitas kami hanya berpusat pada pribadi-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk menjadi kesaksian yang benar bagi orang-orang di sekitar-Mu. Hidup kami sepenuhnya menjadi sebuah alat kebenaran yang menyembah Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, taat selalu mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan berkat. Tetapi biarlah kita belajar mentaati dengan ukuran kebenaran sebagaimana Tuhan sudah ajarkan kepada kita saat ini. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang sakit, saudara sedang bergumul untuk membuat pilihan-pilihan yang penting dalam hidup saudara, saudara sedang terpuruk dengan usaha, dengan masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang tertera di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.